udah selesai, nggak bisa masuk lagi. Paling akhir, penutup, penyelesai. Nah, ini Sayyidina Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Dan hubungan dakwah beliau dengan dakwah-dakwah samawi, maksudnya agama yang ada wahyunya. Jadi sebenarnya ya agama itu yang ada wahyunya aja sebenarnya, cuman dalam istilah bahasa Indonesia seperti ya contoh agama Hindu, Buddha, Konghucu disebut agama juga, tapi bukan agama samawi. Punya kitab juga, punya penggagas atau penyiar juga. Nah, cuman kalau samawi, ciri-cirinya biasanya ada pembahasan iman pada akhirat. Sehingga seperti agama Buddha gitu, ulama masih memperselisihkan samawi atau bukan. Kalau isinya bagus ajarannya, tapi nggak ada bahasa akhirat. Nah, makanya masih banyak kemungkinan. Mungkin memang bukan agama samawi, mungkin asalnya agama samawi kemudian dirubah-rubah oleh pengikutnya sendiri. Bisa saja begitu. Yang jelas kalau dengan agama samawi yang sebenarnya, yang asli, ya berhubungan karena yang ngutus zat yang sama. Nah, gitu. Diutus oleh zat yang sama. Diutusnya Allah Ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup para anbiya, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau. Wa hadza mimma ajma'a alaihi almuslimun. Ini adalah perkara yang disepakati oleh umat Islam. Wa urifa min ad-din bil darurah, dan diketahui dari agama dengan sangat mudah. Enggak perlu dipikirkan, saking terkenalnya, saking masyhurnya, saking jelasnya, enggak perlu pemikiran lagi. Sehingga orang yang ingkar minad din bil darurah begini kafir dah gitu aja. Orang ingkar, orang enggak mau terima perkara-perkara yang maklum minad din bil darurah, maka kufur hukumnya. Seperti sholat, puasa, dan itu anak kecil juga tahu gitu. Enggak harus ngaji di pondok baru tahu sholat itu wajib, enggak. Itu anak kecil pun tahu, orang awam pun tahu sholat itu wajib, misalnya. Itu perkara yang maklum minad-din bil darurah. Termasuk ini juga, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi terakhir. Makanya seperti ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ini membuat agama baru namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah atau Qadianiyah. Qadian. Nah, ada sebagian orang menganggap bahwa Ahmadiyah ini masih muslim. Padahal kalau di Pakistan sana udah jelas Ahmadiyah ya ajaran baru gitu aja. Kitabnya beda. Terus yang memulai juga ngaku nabi. Nah, sementara yang menganggap dia masih Islam itu karena anggapannya Mirza Ghulam Ahmad ini bukan nabi palsu, tapi dia mujaddid, pembaharu dalam Islam. Berarti kan enggak apa-apa. Ya bukan enggak apa-apa, ya apa-apa itu. Kenapa? Orang ngaku nabi palsu, ngaku nabi itu udah kafir. Meyakini aja kafir, apa lebih ngaku. Nah, sekarang ada orang kafir dianggap pembaharu Islam, gimana itu? Nah, itu khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, sehingga di Pakistan ada namanya gerakan khatamun nubuwah yang melawan Ahmadiyah ini. Ya kalau di Pakistan mereka tuh terang-terangan. Pernah dia keluar 40 hari gitu, keluar dari masjid, biasa kita ikhtilat. Masih ingat nama? Assalamualaikum. Nah, namanya siapa? Ya Harun. Aslam. Ya kita bersaudara. Stop katanya. Saudara apaan katanya? Ya saudara sama muslim lah. Oh enggak, saya bukan muslim.
bukan Muslim. Terus apa? Pikirin Hindu gitu. Terus apa? Saya Ahmadi. Kalau di sana bilang Ahmadi itu berarti orang Ahmadiyah gitu. Kalau di sini kan Ahmadi nama bagus itu. Ada nggak orang namanya Ahmadi? Banyak. Nah, tapi kalau di Pakistan sana Ahmadi itu maksudnya orang Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan. Kalau di sana begitu. Qala alaihi salatu wassalam, mathalu mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmanahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa ya'jabuna lahu fayaquluna hal la wada'ta hadhihi al-labinata fa ana al-labinatu ana khatamun nabiyyin. Pemisalanku dan permisalan nabi-nabi sebelumku adalah semisal seorang laki-laki membangun sebuah bangunan, maka dia perindah, dia perbagus dan dia perindah. Dah bagus, illa maudhi'ala binatin, kecuali ada kosong tempat satu bata kurang gitu. Di salah satu sudut dari sudut-sudutnya, maka orang-orang pun berkeliling dan merasa takjub dengan bangunan itu. Mereka berkata, kenapa engkau tidak letakkan batu bata di sini? Batu bata ini, labinah itu batu bata. Maka akulah batu bata itu, dan adalah penutup para nabi. Amma da'watuhu, adapun dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilaqatuha, dan hubungannya bid'awatil anbiya as-sabiqin, dengan dakwah para nabi yang lebih dulu, faqaimatun, maka itu tegak ala asasi ta'kid wat tatmim. Satu menguatkan, yang kedua menyempurnakan. Ya Allah Ta'ala sengaja begitu. Nabi-nabi dulu, satu nabi satu salat misalnya. Nabi Adam subuh, Nabi Sulaiman asar misalnya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 5 salat misalnya begitu. Menyempurnakan itu. Takkid, menguatkan bahwa babi itu haram, menguatkan bahwa membunuh itu haram, menguatkan bahwa minum khamr itu haram. Itu udah dari dulu enggak ada perubahan. Itu takkidnya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Jadi batu bata itu enggak beda dengan batu bata yang lain. Batu bata itu tidak berdiri sendiri, tapi dia kerjasama membuat satu bangunan dengan batu bata lain. Maknanya Rasulullah SAW bukan enggak ada angin, enggak hujan, tiba-tiba Nabi datang sendirian atau Nabi pertama, enggak. Ma kuntu bid'am minar rasuli wa ma adri ma yu'alu bi wala bikum. Aku bukanlah orang satu rasul yang baru, enggak. Sebelumnya sudah ada rasul, nabi, ini melanjutkan. Melanjutkannya gimana? Menguatkan atau menyempurnakan. Menguatkan berarti sama. Minuman khamar, larangan membunuh, larangan zina dan sebagainya, itu sama. Mutamiman, menyempurnakan tadi contohnya. Dulu sholatnya 1, ini 5 misalnya begitu. Keterangannya, wa bayyinu dzalika anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasin isnaini. Dakwah setiap nabi tegak atas 2 pondasi, 2 asas. Apa itu? Al-awwalu al-aqidah. Pertama adalah akidah. Wa tsani at-tasyri'. Kedua adalah tasyri', penetapan syariat. Jadi isinya 2 agama itu. Akidah atau tasyri' atau syariat. Syariat itu aturan, disuruh begini enggak boleh begini, disuruh begini enggak boleh begini. Kalau akidah itu akidah, keyakinan. At-tasyri' wal akhlak, dan akhlak. Amal akidah itu adapun akidah, falam yakhtalif madmunuha.
Adapun akidah maka kandungannya enggak berubah, enggak berbeda. Mundu bi'atsati Adam alaihissalam, sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam ila bi'atsati khatamun nabiyyin, sampai pada diutusnya khatamun nabiyyin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah sama semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi akidahnya sama. Wa innama hiyal imanu biwahdaniyatillahi ta'ala wa tanzihuhu an kulli ma la yaqbihi min sifat. Iman pada Allah sebagai zat yang tunggal dan menyucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jazakumullah. Yang tidak layak minas sifati, bayani sifat-sifat. Isinya akidah itu tentang Allah. Allah hanya satu. Kemudian menyucikan dari segala macam sifat yang dianggap itulah sifatnya Allah. Yang anggap siapa? Manusia. Sebab namanya agama itu mereka bertuhan. Tapi ada yang Tuhannya banyak. Seperti orang-orang Hindu. Orang Konghucu Tuhannya 2. Orang Majusi Tuhannya 2. Orang Hindu Tuhannya sabrek-abrek sama dengan kafir Quraisy. Tapi kan mereka menyebut Allah ya. Tapi Allah tuh punya pendamping-pendamping, itu sama-sama Tuhan juga gitu. Kalau Hindu misalnya Tuhannya banyak tapi paling gede 3. Apa namanya, lupa udah. Brahma, Wisnu, terus apa satu lagi itu? Apa? Ya, Siwa. 3 Tuhan mereka. Kalau orang Arab misalnya Quraisy, kafir Quraisy dulu. Allah, tapi ada Mana, ada Uzza, ada Hubal, ada Lata, ada macam-macam Tuhan juga itu dianggapnya. Jadi nggak ada tanzihnya. Atau misalnya agama Majusi Tuhannya 2. Apa lupa dah. Pelajaran dah sangat lama sekali. Pokoknya mereka anggap Tuhannya 2. Tuhan putih, Tuhan hitam, Tuhan baik, Tuhan buruk. Maksudnya Tuhan yang satu ini menciptakan kebaikan, yang satu menciptakan keburukan. Lupa namanya. Orang Konghucu Tuhannya 2 juga. Yang yin. Yang biasanya gambarnya bola dibelah itu. Nah, begitu. Nah, itu bukti bahwa itu semua bukan dari Allah gitu. Kalau dari Allah pasti sama isinya. Tuhan itu satu. Atau agama Kristen mengatakan 3. Ya itu berarti ajaran 3-nya bukan dari Allah. Makanya mereka mau menjelaskan 3 tuh mulek sendiri. Mulek sendiri, ada yang menamsilkan ya 3 tapi satu tapi 3. Kayak apa? Seperti garis segitiga. Itu kan satu kesatuan. Ya, garisnya 3 tapi satu kesatuan. Ya nggak sama lah. Nah, kalau segitiga itu kan dicopot satu nggak jadi segitiga, jadi garis. Jadi segitiga kan kalau disatukan. Ya kalau kamu bilang Tuhan tuh kan mestinya sendirian tetap Tuhan. Berdua Tuhan, bertiga Tuhan semua. Gimana coba? Kalau segitiga kan nggak begitu. Segitiga itu dicopot satu jadi garis 1, garis 2, garis 3. Dikumpulin baru segitiga. Oh iya. Oh enggak gitu. Terus apa? Jadi Tuhan 3 itu kayak rokok. Itu ada bara, ada kertas, ada tembakau. Ya, apalagi gitu yang lebih jauh lagi gimana itu? Pokoknya berbagai cara ya bang, ya nggak bisa lah. Di logis kan nggak akan ketemu.
Nah, maka asas adalah wahdaniyatullah wa tanzihu an kulli ma la yaliqu bihi minas sifat. Allah satu saja, hanya satu Allah. Kemudian menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak. Loh, Yahudi itu asalnya percaya Tuhan satu. Loh, kesini malah menganggap Nabi Uzair juga anaknya Gusti Allah. Loh, kan kacau itu. Makanya akidah itu bagi kita Islam diringkas dalam satu surat, suratul Ikhlas tuh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lam yalid itu menolak anggapan bahwa ada Tuhan junior. Gitu aja gampangannya. Ada Tuhan junior. Jadi Tuhan tapi masih juniornya anaknya atau anak buahnya, tapi Tuhan juga. Nah, itu enggak lam yalid. Walam yulad. Ini menolak Tuhan senior. Ada Tuhan di atasnya dia. Wah, diparahin. Walau yakul lahu kufuwan ahad, ini menafikan Tuhan yang setara. Jadi pokoknya Allah itu hanya satu, yang juniornya enggak ada, setara enggak ada, seniornya enggak ada. Udah pokoknya satu aja. Nah, kalau agama lain kan tadi itu. Allah, ya, tapi punya junior. Yahudi bilang juniornya siapa? Nabi Uzair. Kristen bilang Tuhan juniornya siapa? Nabi Isa. Sama Ruhul Qudus, Jibril. Kacau. Wa tanzihu an kulli ma la yaliq, dan menyucikannya dari sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wal iman bil yaumil akhir, iman yaumil akhir wal hisab wal jannah wan nar. Misalkan besok puasa semua ya, besok Asyura. Yang dari sekarang udah niat bagus juga, tapi minimal besok itu puasa semua. Nah, semua nabi datang tuh membawa ajaran ini semua. Bukan hanya tentang akhlak, bukannya tentang halal haram, tapi tentang akidah juga. Makanya seperti Abiya bilang tadi, tentang Buddha misalnya, itu saking bagusnya sampai sebagian orang menganggap sebenarnya itu samawi juga. Tapi kalau mau dibilang samawi, nggak ada ajaran akidah, nggak ada ajaran tentang surga, neraka, tentang hisab, nggak ada. Sementara ciri agama samawi adalah adanya keyakinan pada akhirat ini tadi gitu. Fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal iman bihadhil umur. Maka setiap nabi mengajak kaumnya beriman pada hal-hal atau perkara-perkara ini tadi. Wa kana kullum minhum ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu. Maka setiap satu orang dari para anbiya itu datang musaddiqan, hal yang membenarkan. Membenarkan apa? Li da'wati man qablahu, pada dakwah orang sebelum beliau. Rasulullah memuji Nabi Isa, memuji Nabi Musa, memuji Nabi Nuh, karena sama isi dakwah. Akidahnya sama. Wa mubasyiran, dan ngasih tahu bi'ati man sayati ba'dahu, dengan diutusnya orang yang datang setelah beliau. Jadi semua nabi itu wanti-wanti, nanti akan datang nabi ini, nanti akan datang nabi ini, akan datang nabi ini. Sehingga mestinya kalau orang itu sadar begitu datang nabi dan dia percaya pada nabi sebelumnya, oh ini yang saya dengar kemarin berarti lanjutan, nah gitu. Kalau sadar. Tapi kalau kayak orang
Yahudi Nasrani begitu. Karena kedengkian, ya udah. Mereka bilang, ya ini nabi tapi bukan untuk kami, untuk orang Arab gitu. Wahada, maka demikianlah faqad talahaqat bi'tsatuhum, maka betul-betul telah sambung menyambung apa bi'tsatuhum, diutusnya mereka ila mukhtalifil aqwami, pada kaum yang berbeda-beda. Idafatu sifah ilal mausuf, al aqwam al mukhtalifah, kaum-kaum yang berbeda-beda, wal umam, dan umat-umat, liyu'akkidal jami'u haqiqatan wahidatan, supaya semua nabi tadi menguatkan satu hakikat. Wa umiru bitablighiha, yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa hamlin nasi 'alal id'ani laha, dan membawa manusia untuk tunduk padanya. Apa itu hakikah wahidah itu? Ala wahya dainunah lillahi azza wa jalla wahdahu, yaitu ketundukan atau keberagaman hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hadza ma bayyanahu Allah taala bi qouli fi kitabil karim, ini yang diterangkan Allah taala, syara'a lakum ad-dini, Allah tetapkan bagi kalian dari agama apa? Ma wassa bihi Nuhan, adalah sama dengan yang Allah wasiatkan pada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan juga yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sama ajarannya. Intinya apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fihi, tegakkan agama dengan berpecah belah. Nabi Ibrahim mengajarkan begitu, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa mengajarkan gitu semua. Bal innahu la yatasawwaru, bahkan itu tidak tergambar, antakhtalifa da'watul anbiya as-shadiqin fi sya'nil aqidah. Tidak tergambar dakwahnya nabi yang benar-benar itu pada beda, itu enggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Li'anna umurul aqidah min nau'il ikhbar. Karena akidah itu ikhbar. Jadi kalau nanti suatu saat belajar balaghah, itu ada ikhbar, ada insya. Ya, ada ikhbar, ada insya. Ikhbar itu memberitahukan tentang sesuatu. Itu ikhbar. Insya itu bisa perintah, bisa pertanyaan. Itu insya. Nah. Wal ikhbaru an syai'in la yumkinu an yakhtalifa, memberitahukan tentang satu hal yang sama, satu perkara yang sama, itu tidak mungkin berbeda. Ma baina mukhbirin wa akhara, di antara satu pemberi kabar dan yang lainnya. Idza faradna sidqa fi khabari kulli minhuma, kalau kita mengandaikan atau meyakinkan tentang kejujuran khabar, kebenaran khabar dua-duanya, mukhbir dan akhar. Jadi misalnya nih, ada kelosong tet, ada mobil datang. Abinya nyuruh santri, coba lihat yang datang mobil warna apa. Berangkat 3 santri melihat mobil yang datang warna apa. Nah ini masuk akal nggak kalau 3 santri melihat mobil yang sama lalu kabarnya beda? Nggak masuk akal. Kalau memang semuanya benar, semuanya jujur, semuanya melihat. Karena ini mau ngasih tahu tentang sesuatu yang sudah ada. Maka begitu pula Anbiya alaihi salatu wassalam semuanya ngasih tahu tentang surga. Yang dimaksud surga itu ya sama surga itu. Ngasih tentang Allah, yang maksud Allah ya Allah itu satu itu. Maka nggak mungkin ini bilang ini bilang itu, tidak mungkin. Satu bilang Allah 3, satu bilang Allah 1 loh.
Kan yang ngutus sama. Pemberitaan tentang Allah yang sama, kok bisa beda misalnya? Maka itu nggak masuk akal gitu. Kecuali kalau ibarat santri tadi, santrinya salah paham, santrinya nggak ngerti, atau santrinya bohong, nah itu lain lagi. Nah ini kita yakin Nabi itu benar semua, jujur semua, masa yang disampaikan beda? Berarti ada yang sesuatu yang dipertanyakan. Apa ternyata? Umatnya yang merubah, mengatakan Nabi Isa mengatakan Allah 3 misalnya, itu berarti umatnya yang bohong. Famin ghairil ma'qul, maka enggak logis, enggak masuk akal. Ayyub asa ahadul anbiya, diutusnya seorang nabi, liyuballighan nasa, untuk menyampaikan pada orang annallaha salisu salasah, bahwanya Allah Ta'ala 1 dari 3. Subhanu amma yaqulun, Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka katakan. Tsumma yub'atsu min ba'dihi nabiyyun akhar, kemudian diutus setelahnya nabi lain lagi, liyuballighahum bi annallaha wahidun la syarikalah, sungguh Allah Ta'ala 1, tidak ada sekutu baginya. Wa yakunu kullu minhum shadiqan fi ma ballagha min Allah Ta'ala, tiap orang dari nabi itu benar, jujur, tapi isi beritanya beda. Khabar itu pemberitahuan, pemberitaan. Yang diberitahukan sama, kok bisa beritanya beda? Berarti ada yang error gitu. Itu kalau akidah atau tauhid. Tadi kan 2 tadi isi dakwahnya anbiya itu. Akidah dan syariat dan akhlak. Akidah dan syariat akhlak. Hadhi anil akidah. Ini akidah ini. Sekarang lain halnya amat tasyri'. Aban tasyri' fawasanul ahkami, menetapkan hukum-hukum allati yatawakha minhu, yang jadi tergambar minha dari ahkam, apa tanzim wahyatil mustama', teraturnya kehidupan mustama', masyarakat, hayatul mustama'i wal fardi. Itu tasyri'. Faqad kan yakhtalifu fil kaifi wal kammi ma baina bi'tsan nabiyyin wa akhara. Maka memang beda cara, beda jumlah. Itu memang begitu. Sallallahu alaihi ajma'in. Kenapa? Wa sababu dzalika anna tasyri'a min naw'il insya'i lil ikhbar. Karena tasyri' itu bukan ikhbar, dia insya'. Contoh tadi, ikhbar bahwa yang datang mobil putih. Ikhbar harus sama, karena dikabarkan sama. Kalau insya' bisa beda-beda. Kamu berangkat, temui yang nyupir mobil putih, bawa ke ruang tamu. Insya' itu nyuruh bawa driver ke ruang tamu. Kamu yang kedua nanti cuciin mobilnya ya. Yang ketiga, tolong parkirin dulu. Loh, kalau insya' bisa beda-beda karena ini perintah. Tapi kalau ikhbar mesti sama, kalau yang dikabarkan tentang sesuatu yang sama gitu. Fala yaridu fihi ma awradnahu 'ala ikhtilafil aqidah. Maka tidak dianggap muskil fihi, dalam tasyri' ini, ma awradnahu 'ala ikhtilafil aqidah, apa yang kami datangkan sebagai kemuskilan atas perbedaan akidah. Kalau akidah beda itu gak masuk akal. Gak masuk akalnya tadi itu, sesuatu yang sama, mukhbirnya benar, lalu ikhbarnya, khobarnya beda, itu gak masuk akal. Kalau tasyri' memang beda-beda itu masuk akal itu. Karena perintah terserah Allah Ta'ala, perintah begini, besok begini, terserah Allah. Ya. Gak bisa diprotes dong. Kan kemarin kata Allah halal, kenapa sekarang haram? Nah, itu terserah Allah. Allah bisa merubah-rubah kapan saja. Karena ini adalah tasyri', ini adalah insya'.
Beda dengan ikhbar tadi. Thumma inal mafrudi ayyakun tawadur zamani wa ikhtilafil umami wal aqwami atharun fi tatawuri tasyri' wa ikhtilafihi. Kemudian termasuk perkara yang sudah bisa diterima al-mafrud, yang bisa diperkirakan, ayyakun tawadur zamani, untuk adanya li tatawuri zamani karena perkembangan masa, wal ikhtilafil umami karena perbedaan umat-umat, wal aqwami dan kaum-kaum. Ada apanya? Ayyakuna itu apa? Atharun, pengaruh fi tatawuri tasyri' wa ikhtilafihi, dalam perkembangan tasyri' dan perbedaannya. Kenapa? Bisa bi anna asla fikrati tasyri', karena dasar pemikiran tasyri' itu adalah qaimun ala asasi ma taqtadihi masalihul ibad fi dunya wa akhiratihim. Tegak atas asas fondasi yang dituntut atau diinginkan oleh kemaslahatan hamba Allah, dunia maupun akhirat. Sehingga beda-beda gitu. Contoh, ya. Contoh. Zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, itu kan Bani Israel pada mati di Bani Israel, pasukan Fir'aun pada mati di mana? Di Laut Merah, ya. Pasukan Fir'aun pada mati di Laut Merah. Itu pasukannya laki perempuan apa laki-laki aja atau perempuan aja? Zahirnya namanya pasukan perang itu laki-laki. Maka orang Kipti, ya, orang Kipti, orang asli Mesir, laki-lakinya habis. Gak ada lagi laki-laki, tenggelam semua. Yang tersisa Kipti perempuan. Nah, sementara kemanusiaan supaya berlanjut mesti ada pernikahan. Sehingga zaman Nabi Musa alaihissalam saking banyaknya perempuan, maka dibolehkan satu orang punya istri 10. Saking banyaknya. Gak usah ngelamun, oh tahu gitu saya jadi umat Nabi Musa dong. Berapa enaknya cuma gitu doang. Enak jadi umat Nabi Muhammad lah. Itu contoh itu. Karena kondisi begitu, maka Allah Ta'ala turunkan hukum yang berbeda. Zaman Nabi Isa alaihissalam ya udah satu. Itu. Nah, Rasulullah SAW, syariat Islam di tengah-tengah. Bisa adil, bisa sempat. Nggak boleh kemudian membuat tafsir sendiri. Ini soalnya ada itu. Ada yang buat tafsir sendiri. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2 dan 3 dan 4. 9. Bukan ngaco itu. Ada yang lebih ngaco lagi. Mathna 2-2. Thulatha 3-3. Ruba' 4-4. Berapa itu? 18 coba. Sementara Rasulullah SAW enggak begitu ngasih syariatnya, ngasih ajarannya. Nabi kan banyak itu, lain lagi itu. Khalisatan laka min dinil mu'minin. Nah, ini kembali ke ini. Jadi karena perbedaan maslahat, maka Allah Ta'ala berikan ajaran yang berbeda kadang-kadang dalam syariat, bukan dalam akidah, ya. Hadza ila anna bi'sata kulli nabiyyin wal anbiya as-sabiqin kanat khassatan bi ummatin muayyanatin wa lam takun 'amdan linasi kullihim. Zaman dulu dibangkitkannya diutusnya seorang nabi, itu satu nabi untuk satu umat. Enggak ada nabi dulu untuk seluruh manusia, itu enggak. Maka Nabi Musa alaihissalam punya syariat untuk Bani Israel sebenarnya. Nabi Isa untuk Bani Israel saja sebenarnya. Maka ahkam tasyri'iyyah itu mahsuratan fi itarin dayyiqin.
Sehingga hukum-hukum syariat itu terbatas fi itarid dayiqin, dalam frame, dalam koridor atau dalam frame yang sempit. Hasbawa taqtadi halu tilkal ummati bi khususiha, sebagaimana dituntut oleh keadaan umat itu secara khusus. Karena syariat ini untuk kaumnya Nabi Yunus misalnya, ya udah. Nabi Yunus kondisinya begini, kebanyakan misalnya nelayan, maka syariatnya ini. Dibawa ke kaum lain nggak cocok, karena memang untuk ini. Misalnya para petani, ini para nelayan, misalnya begitu. Sehingga kalau namanya syariat, ya itu beda-beda. Akidah sama. Wallahu a'lam.